Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Adik-adik udah siap? Wah, kayaknya udah mulai nih ke ibadahnya. Oh iya, udah mulai Bang. Wah, Bang Ata udah siap? Bisa dilihat abang udah siap dong, Kak. Wah, Kak Sarah juga udah siap. Berarti kalau kita semua udah siap, itu tandanya kita akan memulai ibadah sekolah minggu digital hari ini. Yuk, semua yang sudah siap, kita dengan sikap berdoa, kita mau menyanyikan lagu apa Bang? Dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih memberikan kehidupan pada kami. Sehingga di pagi hari ini kami mau memulai Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya kami dapat fokus untuk memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, tolong pimpin kebaktian, Roh-Mu tolong pimpin.
Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, semua luar biasa, semua semangat. Karena itu Kakak Sarah dan Bang Otek mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan bersama. Kita mau nyanyi lagu apa, Bang? Kita mau nyanyi Datanglah ke Baitnya. Seperti biasa kita nyanyinya dengan penuh sukacita dan semangat. Datanglah ke Baitnya, Datanglah ke Baitnya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, one, two, three. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Kita ulang dari awal. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. semua katakan akan Akan bersorak-sorai. bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, one, two, three. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Kita nyanyi firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu demi kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita ulang dari awal. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. one, two. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. yeay, kita kasih
Kasih dulu dong tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan untuk adik-adik yang super kece yang sudah semangat. Bang Ote udah capek? Belum, Kak. Adik-adik di rumah udah capek? Pasti belum juga lah, Pasti Kak. masih butuh yang lebih Butuh lagi yang ya panas-panas, Bang. Kak. Oke, kalau begitu Kakak Sarah dan Bang Ote masih ngundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Karena kita mau nyanyi lagu apa Bang Ote? Kita mau dangdutan sekarang, Kak. Kita mau nyanyi Bila Roh Allah Ada. Asik, semuanya harus joget karena kita mau menari seperti Daud yang siap selalu memuji nama Tuhan. Angkat jempolnya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita ulang sekali lagi, bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Oke adik-adik, sekarang adalah warta sekolah minggu. Nah, warta sekolah minggunya adalah bahwa habis ibadah sekolah minggu digital hari ini tuh kita ada mengerjakan kreativitas atau aktivitas bersama-sama kakak dan abang sekolah minggunya. Lewat Zoom ya Bang? Lewat Zoom yang sudah diberikan nanti di grup kelas Masing-masing. Jadi adik-adik sehabis ibadah hari ini jangan lupa untuk join di link Zoom yang sudah dibagikan ya. Kakak dan abang sekolah minggu tunggu. Oke, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat yang kedua dengan firman-Mu penuhi hatiku. Semua dengan sikap berdoa. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami hingga sampai hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, kiranya kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, kami boleh duduk yang manis, dan Engkau berkati juga Kakak Mary yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapa, berkati firman kami hari ini. Inilah doa dan setiap permohonan kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti adik-adik di rumah, mama, papa, kakak, opung, siapapun yang ada di rumah adik-adik pasti kabarnya hari ini luar biasa. Wah, adik-adik bertemu kembali nih kita.
Nah, saatnya kita mau ngapain ya? Betul, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan Alkitab kita. Mana Alkitabnya? Coba tunjukin, walaupun kakak Mary nggak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat nih. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya atau belum? Yuk coba tunjukkan. Wah, kalau gitu kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Kita baca bareng-bareng ya, adik-adik dari rumah, kakak dan abang dari sini. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Wah, adik-adik, kita sudah baca Alkitab nih. Tadi judul perikopnya tentang apa ya? Coba kita buka lagi, kita lihat lagi nih judul perikopnya apa, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Perkelahian Daud dengan Goliat. Wah, adik-adik, siapa di sini yang pernah dengar kisahnya Daud berkelahi dengan Goliat? Wah, pasti adik-adik di rumah sering ya nonton atau mendengarkan kisah tentang perkelahian Daud dengan Goliat. Wah, pasti adik-adik udah tahu nih ceritanya seperti apa. Tapi di sini kakak Mary mau mengajak adik-adik lagi nih, mau mengingatkan adik-adik lagi nih tentang kisahnya perkelahian Daud dengan Goliat. Kalau gitu, adik-adik, kakak Mary mau ajak adik-adik untuk nonton video nih. Siapa di sini yang mau nonton video? Wah, semuanya pasti mau ya nonton video tentang kisahnya Daud dengan Goliat.
Yuk, kalau kita mau nonton video, adik-adik harus duduk yang rapi, harus mendengarkan dengan baik. Jangan ada yang ngobrol sama mama atau papa atau adik kakaknya ya. Yuk, kita sama-sama mau lihat video berikut ini. Dengarkan, hai semut Israel. Kirimkan jagoanmu. Kalau dia menang 1 lawan 1, kami dan dewa-dewa kami akan menyerah kepadamu dan Tuhanmu. Kalau hanya kamu, aku bisa mengalahkanmu dengan 1 tangan. Kau pikir akan melawan aku? Maksudku melawan Goliat, raksasa dari Gad. Sujudlah di kakiku, oh Israel! Pasukan telah dilumpuhkan. Mereka mengutus orang terkuatnya dan kita utus orang kita. Siapa yang akan memenangkan peperangan ini? Tidak adakah orang kita yang mau melawan prajurit ini? Tuanku, ada yang datang kemari untuk menantang raksasa dari Gat itu. Dia juga seorang raksasa di antara domba-domba. Daud, si bocah gembala. Wah, adik-adik. Tadi siapa yang datang ya, badannya besar? Goliat, betul. Wah, siapa di sini yang berani melawan Goliat? Wah, pasti kita semua nggak berani ya. Tapi dari kisah yang tadi ada 1 orang yang mau nih untuk melawan Goliat. Siapa? Betul, Daud. Tapi adik-adik, Daud diketawain sama prajurit-prajurit di sana ya. Kenapa ya? Karena Daud masih kecil. Aduh, kira-kira gimana ya kisah kelanjutannya lagi? Apakah Daud bisa melawan Goliat atau tidak ya? Kalau gitu, yuk sama-sama kita lihat lagi kisahnya seperti apa. Ini bukan saatnya bergurau. Bawa dia pergi. Tuanku, aku tidak takut pada orang Filistin manapun. Apa yang bisa kau lakukan, anak kecil? Apa yang tak bisa dilakukan anak kecil jika ia bersama Tuhan? Tuanku, Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan beruang. Ia memberikanku kekuatan untuk mengalahkan mereka. Dia juga memberikanku kekuatan untuk mengalahkan orang ini. Kamu akan melakukan sendiri. Tidak, Allah bersamaku. Jadilah kehendakmu. Kenapa? Mana mungkin dia bisa menang? Cukup. Ini keputusanku. Besok kamu akan bertemu Goliat di medan perang. Daud, kiranya Tuhan bersamamu. Aku takkan bisa pakai ini. Baiklah. Setidaknya bawalah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Hup. Ya. Akhirnya Daud diizinkan untuk melawan Goliat. Kira-kira tadi adik-adik Goliat mengambil apa ya di kisah yang tadi? Mengambil batu, betul. Wah, kira-kira batunya mau digunakan untuk apa ya sama Daud?
Kakak Mary jadi bingung deh. Kalau gitu, biar kita tahu nih, yuk kita simak lagi kisahnya seperti apa. Apakah nantinya Daud akan menang melawan Goliat atau tidak ya? Yuk kita simak lagi kisahnya seperti apa. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Kalian lihat, itu adalah adikku Daud. Dia telah berhasil membunuh Goliat. Adik-adik tepuk tangan untuk Daud. Akhirnya Daud bisa menang melawan Goliat. Padahal Goliat badannya lebih besar ya daripada Daud, tapi Daud bisa menang. Wah, keren banget ya, Daud bisa menang melawan Goliat. Wah, adik-adik, Daud melawan Goliat dengan menggunakan apa ya? Betul, menggunakan ketapel. Wah, keren banget Daud. Walaupun Daud masih kecil ya adik-adik, badannya lebih kecil daripada Goliat, tapi Daud bisa menang. Wah, adik-adik, kira-kira Daud menang melawan Goliat itu karena kekuatannya atau karena kehebatannya? Bukan. Daud bisa menang melawan Goliat itu karena kekuatannya siapa? Betul, kekuatannya Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang membantu
Daud untuk bisa menang melawan Goliat. Nah, adik-adik, dari kisah Daud kita mau belajar nih. Tadi Daud bisa menang melawan Goliat itu karena mengandalkan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita nih adik-adik, dengan kehidupan kita. Ketika kita beraktivitas, ketika kita melakukan apapun di luar rumah atau di dalam rumah, kita mau untuk terus mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, contohnya nih adik-adik. Wah, adik-adik kelas Lukas, Yohanes, Ruth, dan Esther. Siapa di sini yang sebentar lagi akan melakukan PTM? Atau yang sudah melakukan PTM? PTM itu apa ya? PTM adalah pembelajaran tatap muka. Siapa di sini yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka? Wah, pasti beberapa sekolah adik-adik sudah melakukan pembelajaran tatap muka ya. Nah, kira-kira adik-adik di sini takut nggak ya untuk melakukan pembelajaran tatap muka? Aduh Kak, aku takut. Nanti kalau aku ke sekolah, aku kena virus corona. Kalau aku ke sekolah nanti aku bisa isoman Kak, aku bisa sakit. Gimana nih Kak? Wah, adik-adik, dari firman hari ini kita mau diingatkan nih sama seperti Daud. Kita tidak boleh takut. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kalau adik-adik sudah atau akan melakukan pembelajaran tatap muka ke sekolah, adik-adik harus lakukan, tapi dengan syarat adik-adik juga harus melakukan protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan tetap jaga jarak dengan teman-teman ataupun guru. Jadi kalau adik-adik sudah melakukan protokol kesehatan, adik-adik tidak perlu takut. Tapi ingat juga adik-adik, tetap berdoa mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya adik-adik dijauhkan dari virus-virus yang ada saat ini, dan adik-adik tetap sehat, tetap kuat melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, jadi adik-adik yang masih takut nih, atau mama papa yang takut nih adik-adiknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka, dari firman hari ini kita mau diingatkan untuk tidak boleh takut. Kita mau mengandalkan Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, kita mau berserah diri kepada Tuhan. Pasti nantinya kita akan dijauhkan dari sakit penyakit, dari virus-virus yang ada saat ini. Seperti itu adik-adik. Lalu contohnya lagi, siapa di sini adik-adik kelas Esther? Wah, adik-adik kelas Esther sebentar lagi memasuki jenjang yang lebih tinggi nih daripada SD. Apa ya? Betul, sebentar lagi adik-adik mau masuk SMP. Wah, adik-adik, siapa yang udah tahu nih mau masuk SMP mana ya? Kak, aku mau masuk SMP 9. Kak, aku mau masuk SMP 49. Kak, aku mau masuk SMP 237. Kak, aku mau masuk SMP 222. Wah, pasti adik-adik banyak ya yang mau masuk SMP yang udah adik-adik pikirkan lama nih. Aku mau masuk sini, aku mau masuk sini. Nah, adik-adik, gimana nih persiapannya? Apakah adik-adik sudah belajar? Apakah adik-adik sudah berdoa kepada Tuhan? Nah,
Adik-adik, dari firman hari ini kita mau diingatkan nih untuk kita berdoa dan berusaha. Apa ya berdoa dan berusaha itu? Betul, ora et labora. Ora et labora adalah berdoa sambil berusaha, berusaha sambil berdoa. Wah, adik-adik gimana nih? Adik-adik udah berusaha belum? Sudah berdoa belum? Nah, dari firman hari ini kita mau diingatkan adik-adik. Untuk adik-adik kelas Esther nih terkhususnya. Nah, adik-adik mau untuk berusaha. Yaitu adik-adik mau belajar. Tapi jangan cuma belajar ngerjain PR-PR atau tugas-tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru doang. Tapi adik-adik mau nih untuk mengulang-ulang pelajaran yang sudah diberikan. Baik diberikan melalui Google Meet atau Zoom, baik diberikan melalui Google Classroom, baik diberikan melalui WhatsApp. Nah, adik-adik mau nih untuk mempelajarinya, untuk mencatatnya, untuk mengingatnya. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan itu, mengulang-ulang pelajaran yang diberikan oleh bapak atau ibu guru, pasti nantinya kalau ada ujian-ujian nih, adik-adik bisa jawab dengan baik, bisa jawab dengan mudah karena adik-adik sudah belajar. Tapi jangan lupa juga untuk terus berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita mau minta nih sama Tuhan supaya ketika kita ujian, kita dimudahkan untuk mengerjakannya dan kita pun bisa masuk SMP yang kita inginkan. Seperti itu adik-adik. Tapi ingat ya adik-adik, jangan cuma berusaha aja nih, jangan cuma belajar aja tapi tidak berdoa. Gak bisa. Ataupun jangan cuma berdoa doang tapi gak belajar. Itu pun juga tidak bisa. Berusaha dan berdoa harus beriringan. Jadi kalau adik-adik sudah belajar, adik-adik juga harus berdoa kepada Tuhan supaya apa yang adik-adik inginkan, baik SMP yang adik-adik inginkan, itu bisa tercapai. Adik-adik, kita minggu ini akan mendengarkan ayat hafalan. Yuk sama-sama kita simak dengan baik ayat hafalannya. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat di Yeremia 17 ayat 7. Kita baca bareng-bareng terlebih dahulu ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wah, kira-kira adik-adik sudah pada bisa belum ya? Nah, kalau gitu kita pakai gerakan ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wah, kira-kira adik-adik sudah bisa? Kita coba sekali lagi ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya untuk dihafal, untuk dihafalkan. Sampai bertemu kembali, bye-bye. Nah, adik-adik, dari firman hari ini kita mau belajar, kita mau diingatkan untuk terus mengandalkan siapa? Betul, mengandalkan Tuhan.
kita mau berserah diri kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu menolong kita, menjagai kita. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Mary juga mau ajak adik-adik untuk kita melakukan aktivitas, tapi aktivitasnya itu melalui Zoom meeting ya di jam 9 pagi. Nah, sebelum kita melakukan Zoom meeting, Kakak Mary mau ajak adik-adik dulu nih untuk lihat video tutorial aktivitasnya seperti apa. Nah, video tutorialnya seperti apa? Yuk sama-sama kita simak. Saatnya kita aktivitas. Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat ketapel. Tapi sebelumnya alat dan bahannya adik-adik siapkan dulu ya. Ada kardus, penggaris, pulpen atau pensil, lem kertas atau double tip atau lem tembak, dan juga karet. Nah, terlebih dahulu adik-adik kita buat polanya dulu ya. Polanya seperti berbentuk huruf Y. Nah, seperti ini adik-adik perhatikan. Lalu polanya kita cutter ya. Kita cutter secara berhati-hati. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Lalu jangan lupa adik-adik membuat 5 pola supaya tebal. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Lalu adik-adik lem dengan menggunakan lem tembak atau double tip atau lem kertas atau lem yang adik-adik punya di rumah. Nah, kita lem satu persatu ya, secara perlahan-lahan. Nah, jadinya akan seperti ini adik-adik. Tebal kan? Selanjutnya, supaya lebih rapi, di pinggir-pinggirnya ini adik-adik juga berikan lem. Lalu kita berikan kardus yang lebih tipis. Nah, seperti ini adik-adik contohnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, lebih rapih kan? Selanjutnya kita akan memberikan karet dan jadinya seperti ini adik-adik. Wah, seperti ketapel ya. Nah, seperti itu. Jadi deh ketapel. Yeay. Jangan lupa adik-adik buat. Adik-adik jangan lupa ya untuk adik-adik persiapkan alat dan bahannya, dan kita akan bertemu di Zoom meeting jam 9 pagi ya setelah ini. Jadi adik-adik standby ya untuk ada di Zoom. Oke, kita akan bertemu di Zoom meeting jam 9 pagi nanti ya. Nah, adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Yuk kita tutup Alkitab kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati Tuhan, Engkau ajari kami Tuhan, supaya kami boleh terus mengandalkan Engkau, supaya kami boleh selalu berserah diri kepada Engkau Tuhan. Dan kami pun boleh tidak takut, kami boleh terus berdoa dan berusaha untuk setiap melakukan aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan, setelah ibadah ini kami akan ada Zoom meeting aktivitas. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan acara kami selanjutnya, kiranya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Bapa,
Kami juga akan melanjutkan ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau yang berkati ibadah kami sampai selesai nanti Tuhan. Inilah doa dan setiap permohonan kami. Sebelumnya kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu di jam 9 ya. Bye-bye. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kameri Boru Sirait. Nah, hari ini firman Tuhannya mengajarkan kita untuk mau selalu berserah diri dan yakin kepada Tuhan. Sama seperti Daud tadi, Bang. Ketika Daud berserah diri kepada Tuhan dan yakin kepada Tuhan, walaupun badannya kecil, dia bisa menang melawan Goliat. Jadi kita harus bisa juga seperti itu ya kan Bang? Bener banget Kak. Oke, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat yang pertama, berserah kepada Yesus. Semua dengan sikap berdoa, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh raga jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi, untuk menari dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar dari firman-Mu, belajar dari kisah Daud yang menang melawan Goliat. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sama seperti Daud. Kami mau berserah diri Tuhan kepada Engkau. Kami mau yakin dan percaya kepada setiap janji Tuhan. Dan kami boleh Tuhan menang melawan setiap apa yang kami takutkan. Karena kami yakin Tuhan akan selalu sertai kami. Tuhan akan selalu bimbing kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa dan menyerahkan setiap kehidupan kami seminggu ke depan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam persekolahan kami, berkati kedua orang tua kami, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya berikan kepada setiap kami kesehatan, kepintaran, berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh terus hidup untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami Tuhan bila sepanjang tadi kami mendengarkan firman atau memuji nama-Mu, kami masih belum fokus kepada Engkau. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami dan minggu depan kami boleh tidak mengulanginya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, kami berdoa,
Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih ya sudah mengikuti ibadah ini. Jangan lupa nanti abis ini kita akan ada Zoom meeting untuk mengerjakan kreativitas kita di minggu ini. Sampai berjumpa di Zoom meeting. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.